Baik, kita lanjutkan. Saya berhenti sampai di sini. Kira-kira bisa dipahami tidak? Nah, jadi jangan nanti kalau kita katakan Syiah ada yang Muslim, ada yang kafir. Oh, ini bela Syiah. Ini biasanya ngomong begini orang-orang Wahabi, saudara. Jadi mereka ini tidak ilmiah, ngomong seenaknya, saudara. Nah, jadi seenaknya menuduh itu memang ciri-ciri khas daripada kalangan Wahabi. Jangan main tuduh Syiah, saudara. Nggak boleh. Nah, jadi kenapa kita nggak mau seenaknya mengkafirkan Syiah? Karena memang fakta riwayat Syiah ada diterima di kalangan Ahlus Sunnah. Karena itu mari kita lihat, saudara, halaman 140 dan 141. Jadi bagaimana sih sikap Aswaja terhadap riwayat Syiah? Perhatikan. Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal juz 1 halaman 29 nomor 2. Tatkala mengulas tentang seorang perawi Syiah bernama Abban bin Taglib bin Rabah Al-Qari Al-Kufi yang wafat tahun 181 Hijriah. Diambil riwayatnya oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai, serta dithikohkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Yahya ibn Ma'in dan Imam Abu Hatim. Ini ulama hadis semua, saudara. Nah, lalu apa kata Imam Zahabi? Mari kita lihat, saudara. Jadi di sini disebutkan, saudara, bahwa baik Imam Ahmad ibn Hanbal maupun Yahya ibn Ma'in maupun Abu Hatim sepakat menyatakan bahwa Abban bin Taglib Syi'i jalad lakinnahu saduq falana sidquhu wa alaihi bid'atuh. Apa dia bilang? Ini yang namanya Abban bin Taglib Syiah tulen. Itu kalau disebut Syi'i jalad. Syiah tulen, 100% Syiah. Walakinnahu saduq. Akan tetapi orangnya jujur, bisa dipercaya, nggak pernah berdusta. Lalu apa kata para ulama? Falana sidquh. Maka bagi kami kejujurannya. Wa alaiki bid'atuh. Dan atas dia bid'ahnya. Jadi kalau dia ngikut Syiah, ini ada banyak bid'ah dalam Syiah yang dia yakini, ya bid'ahnya urusan dia. Tapi urusan dia jujur, dia nggak bohong, riwayatnya kami terima. Saya tanya, sikap Ahlus Sunnah arif tidak? Bijak tidak? Bijak, saudara. Ini fakta, saudara. Nah, jadi berarti dalam Sahih Bukhari Muslim ada nggak perawi Syiah? Ada. Diakui oleh ulama-ulama, saudara, ulama hadis. Nah, baik, selanjutnya Imam Zahabi mengajukan pertanyaan, tapi beliau sendiri yang jawab. Beliau katakan, kaifa saga tawthiki mubtadi wa haddu thiqatil adalatu wal itqan. Fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'atin. Jadi Imam Zahabi mengatakan bagaimana bisa mempercayai seorang ahli bid'ah. Syiah itu kan ahli bid'ah, di luar Ahlus Sunnah ahli bid'ah, saudara, secara umum. Bagaimana bisa kita terima riwayatnya? Padahal batasan thiqah itu adalah adil dan tekun. Dan bagaimana seorang ahli bid'ah di luar Ahlus Sunnah bisa dikatakan adil? Nah, beliau katakan jawabnya annal bid'ata ala darbain. Bahwa bid'ah itu ada dua macam. Fa bid'atun sughra, ada bid'ah yang kecil, kagulu wit tasayyu, awit tasayyu bila gulu. Nah, seperti tasayyu yang berlebihan, atau tasayyu seperti saudara di sini disebutkan berlebih dalam tasayyu, atau seperti tasayyu tanpa berlebih. Tapi dengan salat wala taharruf, tidak ada penyimpangan. Maka kata beliau fahadza katsirun fit tabi'in. Yang Syiah yang model begini banyak di kalangan tabi'in. Wa tabi'ihin, dan di kalangan tabi'in. Tapi catatan ma'ad-din wal wara' was-sidq. Tapi mereka-mereka ini saudara, yaitu punya keteguhan agama, wara, jujur. Falau rudda haditsu ahaula, andai kata hadis mereka ini ditolak hanya karena mereka Syiah, la dhahaba jumlatun min al-atharin nabawiyah, maka niscaya banyak riwayat hadis Nabi yang akan lenyap. Wa hadhihi mafsadatun bayyinah, dan ini merupakan
kerusakan yang nyata. Nah, ini alasannya Ahlussunnah. Kenapa riwayat mereka diterima? Pertama, di kalangan bid'ah, pertama Syiah yang model begini, bukan gulat, bukan Rafidhah, ini di kalangan tabi'in banyak. Dia tunjukkan cinta yang luar biasa kepada Sayyidina Ali. Banyak yang begitu, saudara. Nah, kalau gara-gara cinta Ali dituduh Syiah, kemudian gara-gara disebut Syiah, kita tolak riwayatnya, berapa puluh bahkan ratus ribu hadis nanti yang hilang. Nah, ini merupakan kerusakan yang sangat besar, sangat nyata. Itulah alasannya kenapa riwayat mereka tetap diterima oleh Ahlussunnah. Yang kedua, summa bid'atun kubra. Kemudian ada bid'ah yang besar. Karrafat al-kamil wal ghulufi. Seperti Rafidi sejati. Jadi enggak setengah-setengah Rafidinya. Sejati, saudara. Dan berlebihan. Caci maki Abu Bakar, Umar, bahkan ada mengkafirkannya, saudara. Nah, makanya di sini dikatakan walhat ala Abi Bakrin wa Umar. Wa du'a ila dzalik, dan ngajak-ngajak orang untuk caci maki Abu Bakar dan Umar. Fahadan no, maka Syiah yang model begini la yuhtaj bihim, tidak boleh dijadikan hujah. Enggak boleh diterima riwayatnya. Wala karamah, mereka tidak punya kehormatan. Nah, jadi makanya ada ulama-ulama Ahlussunnah yang mengatakan kalaupun ada perawi yang nyindir Sayyidina Abu Bakar, riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari. Secara umum dia sudah disebut Rafidhah, tapi kalau dia nggak ngajak-ngajak orang buat benci Abu Bakar, apalagi mencaci makinya, cuman buat dirinya, saudara, dan orang itu jujur, terpercaya, nggak ngebohong, riwayatnya masih boleh diterima. Nah, jenis yang beginilah yang ada dalam Bukhari, Muslim, dan kitab Ahlussunnah yang lainnya. Nah, baik, selanjutnya kita lihat di sini, saudara. Akhirnya Imam Zahabi membuat kesimpulan. Ikhtalafan nas fi riwayatir Rafidhah ala thalathati aqwal. Itu orang berbeda tentang riwayat Rafidhah dalam 3 pendapat. Ahadu hal mana mutlaqan. Kelompok pertama menolak secara mutlak. Watsani at-tarkhis mutlaqan. Yang kedua menerima secara mutlak. Illa fi man yakdzib wa yadha. Kecuali bagi mereka yang jelas-jelas nyata sudah berdusta dan membuat hadis palsu. Watsalits at-tafsil. Dan yang ketiga dirincikan. Fatuqbal riwayatul Rafidi as-saduq al-arif bima yuhaddits, yaitu riwayat Rafidhah yang jujur dan tahu dengan apa yang disampaikannya, saudara, itu diterima. Wa turaddu riwayatul Rafidi ad-da'iyah walau kana saduqan. Tapi seorang Rafidhah, saudara, yang mengajak orang lain untuk mencaci maki sahabat, untuk ikut dalam pahamnya, walau kana saduqan, walaupun dia jujur, tetap ditolak, saudara. Nah, jadi ada beberapa syarat. Apa syaratnya Syiah itu, riwayat Syiah itu diterima? 1, Syiah itu, saudara, Syiah itu bukan bulat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, dia bukan Rafidhah yang mencaci maki sahabat. Saudara, kalaupun mencaci maki sahabat, saudara, dia tidak mengajak orang lain untuk mencaci maki sahabat atau tidak menanamkan kebencian di hati orang lain. Syarat yang ketiga, dia sodu, dia bisa dipercaya. Itu syaratnya. Dia tidak berdusta. Nah, kalau ada ketiga syarat tadi, saudara, baru diterima. Tapi kalau dia gulat atau Rafidhah yang berlebihan, ngajak-ngajak orang, atau dia tidak bisa dipercaya, tidak akan diterima riwayatnya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai di sini jelas tidak? Saya tanya semua, yang tengah, belakang, jelas tidak? Jangan ngantuk, jangan tidur. Ini pelajaran sangat berbahaya sekali kalau kita memahaminya setengah-setengah. Nah, itulah sikap Aswaja terhadap perawi Syiah. Kita lalui semua, kita masuk halaman 149.